punya seleranya juga berbeda-beda gitu. Itulah kenapa makanya wanita dan pria juga diciptakan satu untuk satu begitu, karena masing-masing punya selera yang berbeda-beda. Jadi Ana nggak perlu galau kalau ngelihat orang-orang di sekeliling lebih cantik, karena akan ada satu mata yang melihat Ana yang paling cantik. Iya. Seperti Oh, nggak itu. sepasang ya semua. Iya. Benar sepasang. Karena begini nih, karena kamu ukuran kecantikan bagimu, kamu cuma ngeliat dari satu sisi, wajah, penampilan. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak tahu, mungkin banyak orang juga di luar sana yang sama atau yang berbeda, bebas saja. Kalau saya melihat istri saya, kecantikannya bukan hanya dari wajahnya, tapi dari sehari-harinya, dari karakternya dia, dari waktu kami mengalami kesusahan, bagaimana dia menghadapinya, dari waktu misalkan saya lagi sakit, bagaimana cara dia merawat, itu kecantikan yang sangat luar biasa, yang nggak bisa dibandingkan. Bagaimana cara dia merawat anak, bagaimana dia memberikan support, semangat, itu kecantikan yang nggak bisa kelihatan di wajahnya. Kalau kecantikan, makanya kita kalau milih pasangan jangan hanya melihat di wajah. Kita kena tipu. Kenapa? Orang bisa pakai topeng dengan wajah yang cantik, tapi dalamnya nggak cantik. Makanya kalau kita tidak mengenali siapa diri kita, maka kegalauan itu akan menghantam kita, gitu loh. Dan akhirnya kita gelisah dan bereaksi salah. Makanya sampai operasi plastik, hidungnya dimancungin keluar, ada yang mancungin ke dalam. Kemudian seringkali orang gini ya, orang menjadi galau itu diakibatkan oleh karena lingkungan di sekitarnya, seperti yang tadi Ana alami kan. Harusnya kan Ana punya keputusan gitu loh, bahwa kebahagiaan Ana itu seharusnya tidak ditentukan oleh faktor-faktor di luar Ana gitu. Kenapa kok ini ada orang yang lebih baik dari Ana kok kemudian timbul perasaan galau? Itu kan berarti faktor luar yang menentukan yang ada di dalam. Padahal seharusnya yang benar adalah faktor dalam inilah yang menentukan di luar. Makanya faktor dalam yang mempengaruhi luar, akan mempengaruhi gitu kan? kondisi di luar. Makanya yang paling penting diisi ini adalah faktor dalamnya dulu gitu. Ya. Perbincangannya makin seru. Kami mau ingatkan kepada pemirsa, ya pemirsa, mungkin Anda ada yang baru bergabung, ya kami mau ingatkan untuk menceritakan apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi, baik itu masalah pekerjaan, rumah tangga, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mungkin Anda sendiri merasa tidak ada jalan keluarnya. Kami yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini. Ya, Anda bisa menceritakannya dengan menghubungi kami melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, malam hari ini kita mengangkat tema tentang galau. Mungkin pemirsa malam ini Anda merasa galau, ceritakan apa permasalahan tentang kegalauan Anda. Betul, Ini Pak Susilo, kalau kita lihat kadang orang terlalu banyak pikiran gimana ngurus anak, gimana besok cari makan. Kadang mereka merasakan kegalauan karena terlalu banyak pikiran. Itu disebabkan apa, Pak? Ada dua kesalahan yang besar dalam hidup ini. Yang pertama adalah orang banyak berpikir tapi nggak pernah bertindak. Itu kesalahan pertama. Dia mikir aja terus tapi dia nggak pernah bertindak. Dia punya mimpi tapi dia nggak pernah bertindak. Itu pasti orang tersebut tidak mengalami apa-apa. Semakin stres malah, Mbak ya. Oh iya, pasti semakin stres, semakin galau kalau kita lihat. Tapi kesalahan yang kedua yang menariknya adalah ada orang yang bertindak tanpa berpikir. Ini juga kesalahan. Kenapa? Karena ini sembrono banget, nekat, tanpa pertimbangan. Makanya untuk mengatasi kegalauan, kita harus mempertimbangkan dengan pertimbangan yang tepat, yang benar dalam pikiran kita. Jadi bukan hanya berpikir terus, tidak bertindak, atau bertindak langsung tanpa berpikir. Itu dua hal yang salah. Makanya untuk kita mengatasi kegalauan, nilai-nilai yang kita punya harus benar dulu. Pola pikir kita harus benar, sehingga tindakan kita juga menjadi benar. Selama pola pikir kita salah, tindakan kita menjadi salah, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ditanya, kalau orang banyak berpikir salah nggak? Ya nggak salah. Karena itu bentuk tanggung jawab. Saya harus berpikir bagaimana anak saya bisa makan, bagaimana anak saya bisa sekolah, bagaimana pekerjaan bisa terus berjalan, bagaimana saya bisa berdampak bagi orang lain. Itu harus dipikirkan. Kenapa? Kalau nggak dipikirkan nggak akan pernah ada hasil, nggak akan pernah ada tindakan, kan gitu ya. Nah, makanya tapi kalau kita hanya berpikir dan itu menjadi beban dalam hidup kita, itu yang menjadi problem. Makanya waktu kita mau mengatasi kegalauan ini, kita harus belajar percaya sama Tuhan. Ada bagian-bagian yang kita bisa lakukan, ada bagian-bagian yang kita nggak bisa berbuat apa-apa.
contohnya yang kita nggak bisa berbuat apa-apa, umur. Ya. Kemudian kita sudah bekerja yang terbaik, merancangkan yang terbaik. Oh, rezekinya cuma sekian. Ya sudah, itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita lakukan yang terbaik. Ada orang yang sakit gitu kan ya. Dia galau, takut dan ada seorang bapak berkata begini. Buat apa lagi saya hidup? Sudahlah, biar saya mati aja kena sakit jantung. Bapak itu sedang sakit jantung. Ya udah, biar saya mati aja daripada saya hidup sedih begini. Kenapa? Karena dia melihat keadaan yang menurut dia tidak teratasi. Tidak bisa menyelesaikan gitu ya. Kenapa? Karena dia hanya melihat berdasarkan kemampuannya dia. Waktu saya bicara dengan Bapak itu, saya melihat dari sisi lain, itu bukan keadaan yang parah sebenarnya. Sangat bisa diatasi. Tapi Bapak ini sudah mulai kehilangan arah, sudah mulai kehilangan harapan. Kenapa? Karena dia selalu melihat masa lalunya. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik, dia sudah berusaha memberikan anaknya kuliah, semua 4 anaknya semua kuliah dan berhasil semua, jadi sarjana semua. Tidak ada satupun yang tidak jadi sarjana. Kemudian salah satu anaknya berkata begini, ya dulu papa cuma kasih kita 150.000 untuk kuliah. Bisa apa dari keluarga miskin? Lalu orang bapak ini merasa, iya, dia berkata gini, ya memang papa nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Memang saya dulu dari keluarga miskin dan segala macam. Dia hidup di bayang-bayang masa lalu dan meratapi, mengasihani diri sendiri. Saya cuma katakan kepada bapak itu begini, Pak, kalau bapak dulu kaya, keinginan anak bapak penuh, dia nggak akan jadi kaya seperti sekarang. Kenapa? Anak yang ngomong situ anak yang anak dia, salah satu anak dia yang memang kaya raya, memang punya rumah banyak, punya ruko, punya tanah lah banyak, punya apartemen gitu kan. Saya cuma katakan kalau bapak berpikir bahwa dulu bapak kaya, anak akan berterima kasih, saya bilang salah. Justru karena bapak dulu mengalami kesulitan, anak ini menjadikan kesulitan itu tantangan dalam hidupnya untuk dia bisa berhasil. Nah, makanya kita harus bisa melihat sudut pandang yang benar. Kalau kita meratapi kesalahan di masa lalu, kekurangan kita, kan ini kan meratapi nasib jadinya. Betul, dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kan dengan masa lalu kan. Itu. Makanya kita harus fight terus. Kita berpikir boleh, tapi jangan memikirkan masa lalu terus. Masa lalu jadikan pelajaran. Yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang itu sangat mempengaruhi masa depan. Ya, kalau misalnya sering merasa sendiri atau kemana-mana sendiri atau dia mungkin masih sendiri, kan itu gimana nggak galau? Pasti galau banget kok, aku sendiri. Cari terus tukang gitu. ojek nah. Silakan buat temen ngomong. Sebenarnya kesendirian itu seringkali orang berpikir bahwa kalau orang merasa seorang diri, merasa kesepian begitu ya, obat yang paling manjur adalah dengan mencarikan teman. Buat orang itu mencari pacar, mencari pasangan hidup, atau mencari sahabat mungkin, atau mencari lingkungan tempat pergaulan gitu. Biasanya orang akan berpikiran secara natural seperti itu. Tetapi kenyataannya dalam banyak kasus malah kondisi itu tidak bisa menyelesaikan masalah seringkali. Karena apa? Karena kenyataannya kesepiannya ini sebenarnya diakibatkan oleh kekosongan di dalam hatinya ini sebenarnya. Bukan apa yang nampak di luar saja, tetapi gunung batunya nih ada di dalam hatinya. Sebenarnya ini masalah utamanya ada di dalam hatinya. Nah, oleh karena itu, karena masalah utamanya ada di dalam hatinya, maka hal yang utama yang harus diselesaikan adalah hatinya. Nah, masalah kesepian ini hanya bisa, obatnya adalah sebenarnya hanya bisa diisi dengan kasih yang tidak pernah berakhir, yaitu kasih dari Pencipta. Jadi satu-satunya jalan kalau orang mengalami kesepian adalah mendekatkan diri dulu nih ke Sang Pencipta. Baru setelah itu kalau memang mau cari lingkungan, carilah lingkungan pergaulan yang sehat. Karena kalau tidak, salah-salah nih gini, karena dia merasa kesepian, dia merasakan kebutuhan utamanya adalah mencari teman sepergaulan, akibatnya adalah teman seperti apapun dia akan menerimanya, dan nanti akibat lebih jauhnya lagi dia bisa terlibat dalam hal-hal yang tidak seharusnya gitu, kenakalan remaja, narkoba, obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Karena banyak sekali pergaulan-pergaulan yang tidak sehat seperti itu diawali oleh rasa kesepian itu tadi. Apabila tidak diobati. Jadi memang paling utama adalah mengobati rasa kesepiannya itu dulu gitu. Nah, kalau masih pada bingung, nih kok kayaknya abstrak gitu jawabannya. Nggak usah khawatir,
bisa ketemu kok sama kita. Supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu. Karena kasus-kasus kan berbeda-beda. Kasus per kasus bisa lain-lain. Jadi kita welcome banget kapanpun kalau misalnya bersedia kita mau ketemu. Yang menariknya begini Bu, fenomena gunung es itu loh. Iya. Fenomena gunung es kita lihat kelihatannya gunung esnya kecil. Kapal Titanic itu tenggelam karena melihat kelihatannya bongkahan esnya kecil. Padahal di dalam airnya itu sangat besar. Makanya karena ingin menabrak bongkahan es yang kelihatannya kecil, ya, akhirnya dia kena bongkahan yang begitu besar di dalam air itu, dia tenggelam. Nah, seringkali apa yang muncul dalam permukaan dalam hidup kita ini, misalkan kita galau, itu cuma bongkahan kecil yang dia di permukaan. Tapi problem utama ada di dalam diri kita yang begitu besar. Contohnya ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Itu bisa mengakibatkan kita galau. Contohnya lain, salah menilai diri sendiri. Itu mengakibatkan kita galau. Nah, bongkahan-bongkahan itulah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Selama kita nggak pernah menyelesaikan bongkahan ini, kita tidak berhati-hati dalam bongkahan yang begitu besar dalam diri kita, maka akan menjadi problem yang besar. Iya, karena Titanic juga pikir tadinya dengan gunung yang kecil itu dia pasti karena kapalnya lebih besar, dia berpikir dia pasti bisa melaluinya gitu, tapi kenyataannya ada bongkahan yang lebih besar lagi yang dia tidak terlihat. Nah, begitu juga dengan kita pikir masalah dalam hidup kita adalah kesepian saja, sehingga kita berpikir dengan mencari teman sepergaulan itu bisa menyelesaikan masalah, padahal ada masalah yang lebih dalam lagi yang kalau kita hanya mengambil keputusan untuk mencari teman pergaulan aja justru bisa membuat kita terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik begitu. Ya. Oke lah, saya nggak galau kalau gitu. Ya, sebelum lanjut kita ke SMS, kita break sejenak untuk jeda pesan perubahan yang berikut ini. Ya, pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa.